hasil survei kami secara singkat ada uang sekitar 2 miliar omset yang beredar pada saat itu. Belum lagi ada beberapa kontrak pesanan dari luar daerah untuk UMKM kita. Kalau kesan dan penilaian Infront ya sebagai penyelenggara terhadap kegiatan di Samota itu seperti apa, Pak? Dia kaget melihat ada sebuah daerah sekecil NTB, semua orang berpartisipasi membuat acara ini menjadi sukses. Pertama, tidak ada di tempat lain membuat sirkuit sebagus itu hanya dalam tempo 3 bulan. Dan itu dilaporkan oleh anak buahnya dia yang master track itu, Pak. Begitu besar dukungan masyarakat yang tidak pernah putus datang menonton orang bikin sirkuit itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tamu kita di redaksi Suara NTB hari ini adalah Kepala Dinas PUPR NTB yang juga Komandan Lapangan MXGP di Samota Sumbawa, Bapak Insinyur Haji Ridwansyah MTP. Beliau akrab disapa Dai Iwan. Kita akan berbincang-bincang tentang MXGP yang penyelenggaraannya sudah selesai beberapa waktu lalu. Apa kabar, Dai Iwan? Alhamdulillah sehat, Mas Agus. Alhamdulillah. Ini MXGP sudah selesai. Perasaannya gimana, Dai? Waduh, luar biasa. Saya lega sekali. Pertama, kelegaan saya amanat yang diberikan oleh Pak Gubernur dan seluruh masyarakat NTB kepada saya dan kawan-kawan dapat kami tunaikan dengan maksimal lah. Atau dalam bahasa saya sering saya katakan, ini bukan kerja saya sendiri, ini kerja banyak orang, tapi ini adalah pencapaian terbaik dari sekian banyak penugasan yang pernah saya dapatkan. Kalau saya bisa sorot ke belakang, Mas Agus, kalau masih ingat mungkin pada saat COVID, saya juga jadi komandannya untuk JPS Gemilang. Selama 2 tahun kita berdarah-darah COVID, bagaimana kita memberdayakan ekonomi lokal dan kebijakan jaring pengamat sosial, kebijakan Pak Gubernur untuk bela dan beli produk lokal, dan akhirnya juga pemerintah nasional juga terinspirasi dari cara yang dilakukan oleh Pak Gubernur dan kita di NTB. Lalu penugasan kedua kemarin saya juga menjadi ketua Satgas untuk MotoGP, karena di situ diperlukan kehadiran pemerintah provinsi bersama OPD, hampir mirip lah dengan MXGP. Cuman bedanya di MXGP ini kita memulainya semua itu dari awal. Kalau MotoGP itu dukungan luar biasa, Pak, dari Pak Jokowi luar biasa, para menteri juga, anggarannya juga, dan waktunya cukup. Nah, di MXGP ini kenapa begitu menjadi sedikit unik dan bersejarah bagi saya terutama, bahwa bebannya begitu berat, waktunya agak pendek, sumber daya yang kita miliki ini harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Tapi apapun itu, sekali lagi keberhasilan kemarin bukan karena saya pribadi. Yang pertama tentu ya karena Pak Gubernur lah, yang dengan cara yang tidak biasa menghadirkan event internasional untuk pemerataan ekonomi di NTB. Setelah Lombok dengan Mandalika MotoGP, kita coba gempur lagi ini Sumbawa, dan alhamdulillah sukses. Dan ukuran sukses itu, Mas Agus, saya lihat pada 3 hal. Pertama, sukses penyelenggaraannya sendiri. Alhamdulillah penontonnya banyak, pengakuan-pengakuan dari pembalap dan lain-lain soal teknis balapnya, ini adalah sirkuit terbaik. Dan kedua adalah sukses
ekonomi. Nah, yang dapat kita rasakan 3 hari itu 600 UMKM, dan hasil survei kami secara singkat ada uang sekitar 2 miliar omset yang beredar pada saat itu. Belum lagi ada beberapa kontrak pesanan dari luar daerah untuk UMKM kita. Nah, sukses pertama penyelenggaraan, kedua sukses ekonomi bagi UMKM, sukses ketiga ini yang menarik bagi saya adalah sukses mempromosikan NTB ya, melalui event MSGP ini, sebagaimana kita juga sukses mempromosikan Mandalika. Ada kepastian secara ekonomi bagi investor bahwa mereka tidak akan ragu-ragu lagi untuk berinvestasi di Samota, di Sumbawa, karena event ini akan berlangsung selama 5 tahun, dan ini harus segera kita tindak lanjuti, sehingga terlepas dari segala kekurangannya MSGP ini, kita sukses penyelenggaraan, sukses ekonominya bagi masyarakat lokal, dan sukses untuk promosi investasi bagi Samota. Jadi sesuai ekspektasi ya? Saya kira malah melebihi ekspektasi. Malah melebihi ekspektasi, karena sebagai pelaku dan orang yang selalu mengawal kegiatan ini, Mas Agus, saya pun melihat capaian ini melebihi ekspektasi gitu. Tapi apapun itu, saya lihat kesuksesan ini akhirnya efeknya bukan saja secara ekonomi dan secara event otomotifnya, tapi saya melihat merubah mindset orang di Sumbawa, Pak. Akhirnya mereka menjadi terbiasa ketika besok pun harus menerima tamu-tamu internasional, mereka udah terbiasa. Sudah punya pengalaman. Tidak pernah kita sangka semua hotel penuh, semua homestay penuh, lalu semua restoran penuh, dan kebanjiran pesanan gitu. Nah, hikmah ini, selain hikmah itu juga mereka hanya besok ada lagi nggak Pak Danlap, katanya. Insya Allah gitu. Wah, kita akan lebih siap gitu. Rumah akan diperbaiki, destinasi-destinasi, hotel yang selama 2 tahun ini kumuh, mereka tidak pernah perbaiki, tapi karena ada harapan MSGP dan harapan besok, mereka tidak akan ragu lagi. Jadi ada sebuah lompatan, percepatan dalam cara berpikir orang di Sumbawa, terutama pengusahanya, bahwa semua harus kita siapkan. Kalau bukan karena MSGP, saya juga kaget, ternyata 6R itu bisa mendarat, Pak, di Sumbawa. Yang selama ini mereka itu tidak pernah mencoba mendarat. Ternyata bandara itu bisa, Mas Agus. Untuk didarati Boeing 737 seri 500. Padahal bandaranya belum apa-apain. Apalagi kalau ditambah runway-nya diperpanjang dan dipertebal. Artinya seperti yang sering dikatakan Pak Gubernur, MSGP ini eksternalitas positifnya kita hanya melakukan akselerasi gitu. Nah, kalau Sumbawa saja mampu, kenapa Bima dan Dompu nggak mampu? Ini 5 tahun ini ada 2 event, Pak. Satu di Lombok, satu di Sumbawa. Sangat mungkin Dompu bisa menyelenggarakannya bersama Bima misalnya. Kan tidak mungkin di Samota terus lah. Ya, harus ada juga pemerataan. Nah, ini tantangan juga buat pemerintah di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, KSB. Dan ini pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pun sudah resmi meminta 2 event itu, satu di Lombok itu bagaimana diadakan di Lantan. Wali Kota Mataram juga saya dengar sudah mulai, warga Kota Mataram gimana kalau di ex bandara Selaparang gitu loh. Nah, ini semua memberikan sebuah semangat gitu, bahwa Sumbawa saja mampu, masa kita tidak mampu. Nah, ini semua hal-hal yang positif ini saya diskusikan barusan dengan Pak Gub di mobil. Nah, ini mantap ini Pak Kadis, katanya. Ternyata daerah-daerah lain menyemangati, Pak. Banyak orang. Nah, hari ini atau besok akan keluar, Mas Agus, hasil kajian dari BPS secara ekonomi, apa dampaknya bagi Sumbawa, bagi NTB gitu, dari sisi pengeluaran, dari sisi
demand-nya berapa, supply-nya berapa gitu. Nah, sehingga kita bisa mengukur secara secara lebih terukur, secara matematis, secara akademis, sebenarnya berapa bangkitannya itu. Kalau Mandalika kemarin kita mampu pertumbuhan ekonomi sampai 7%, lalu ada uang beredar 600 miliar, lah di Sumbawa kira-kira mungkin ya walaupun mungkin bisa tidak sama, tapi itu kan luar biasa gitu. Nah, itulah kenapa tadi saya katakan ini sangat membanggakan gitu loh. Ternyata betul kata Pak Gubernur bahwa harus membangun NTB ini harus dengan cara tidak biasa. Harus dengan cara tidak biasa. Kalau caranya biasa, hasilnya akan biasa. Biasa-biasa saja. Kalau caranya tidak biasa, hasilnya luar biasa. Nah, ini yang kita harapkan. Dan saya jujur saja, capek saya itu hilang, Pak, Mas Agus. Setelah lihat hasilnya. Nah, saya itu sempat tertegun ketika saya disalami oleh Pak Sandiaga Uno, Pak, ketika beliau datang. Secara khusus dia menyalami saya. Terima kasih Komandan Lapangan, katanya. Luar biasa cara kerja yang tidak biasa, katanya. Menghadirkan sport tourism ini akhirnya mimpi kita jadi nyata. Saya bilang sama beliau our dream come true, Pak Menteri, saya bilang gitu. Jadi mimpi kita nyata gitu. Nah, alhamdulillah. Jadi kesan menteri itu positif. Positif sekali. Dan ketua IMI, Pak, sekali lagi kalau ada orang yang sangat berjasa selain yang saya sebut tadi, Pak Gubernur, Pak Menteri, adalah ketua IMI, Pak. Pusat, Pak Bamsud. Saya hadir 3 kali di kantor beliau dan beliau memberikan dorongan, bisa Pak Ridwan, katanya. Kalau NTB bisa, ya pasti daerah lain juga akan bisa. Dan sekarang IMI itu kewalahan menurut Pak Bamsud, meminta rekomendasi dari IMI untuk menyelenggarakan Formula One, menyelenggarakan MotoGP, menyelenggarakan event-event internasional karena melihat keberhasilan NTB. Nah, NTB ini bisa menjadi tempat belajarnya Indonesia ini. Saya kira sangat bisa, karena tidak ada provinsi manapun di Indonesia ini atau belahan dunia manapun yang saya tahu dalam tempo 6 bulan bisa menyelenggarakan 2 event, MotoGP dan MXGP, Pak. Apalagi ukuran provinsi sekecil NTB, Mas Agus. Kalau kesan dan penilaian Infront ya sebagai penyelenggara terhadap kegiatan di Samota itu seperti apa, Pak? Saya beruntung orang yang selalu mendampingi beliau, Infront maupun FIM, dalam beberapa kali press conference. Kira-kira dalam persepsi saya, dan itu diucapkan ke saya, ini penyelenggaraan yang sangat baik gitu, well organized gitu loh. Dia kaget melihat ada sebuah daerah sekecil NTB, semua orang berpartisipasi membuat acara ini menjadi sukses. Pertama, tidak ada di tempat lain membuat sirkuit sebagus itu hanya dalam tempo 3 bulan. Dan itu dilaporkan oleh anak buahnya dia yang master track itu, Pak. Begitu besar dukungan masyarakat yang tidak pernah putus datang menonton orang bikin sirkuit itu, Pak. Bagaimana bupati, bagaimana Pak Gubernur, ya, bagaimana semua unsur itu sangat mendukung gitu, berharap sirkuit ini jadi. Jadi menurut Infront, ini sirkuit terbaik di dunia dengan tingkat kesulitan dan tikungan yang luar biasa, dan semua pembalap tuh sangat terkesan, baik pembalap dunianya, pembalap nasionalnya. Yang kedua, ini event yang well organized gitu, diorganisasikan dengan sebaik-baiknya. Tidak mungkin sirkuit itu jadi seperti itu, tidak mungkin penyelenggaraannya sebagus itu kalau tidak melibatkan banyak orang. Jadi pengorganisasiannya itu yang mendapat apresiasi yang luar biasa dari itu. Juga dari FIM, Federasi Internasional Motorcycle, yang mengeluarkan rekomendasi itu, dan IMI meminta sepakat kepada IMI NTB bahwa di NTB harus ada event minimal sekelas nasional setiap bulan. Ya, jadi dalam bahasanya Pak Menteri itu, pertama dia akan menjadikan MXGP ini sebagai calendar of event
internasional dan kalender of event nasional dari sisi kepariwisataan. Dan yang kedua, beliau meminta kepada Pemprov dan Pemkab agar sirkuit ini tetap dijaga, tetap dijadikan sebagai destinasi yang bisa dikunjungi oleh orang, karena ini kan fenomenal, Pak. Orang yang kemarin belum sempat nonton pasti akan ingin lihat seperti apa sih sirkuit itu. Dan tadi Pak Gub langsung menelpon Pak Bupati mengulangi arahannya supaya ada dibentuk lembaga apalah di Sumbawa itu yang menjaga ini sirkuit ini. Jadi walaupun ini sirkuit ini untuk kelas internasional, tapi kan boleh orang datang masuk mencoba melihat lalu mempromosikan sirkuit itu, tetapi tetap dijaga supaya tidak tidak sembarangan lah. Jadi sirkuit tetap dijaga, dan sudah merintahkan pada saya sebagai Kadis PU supaya alat-alat berat itu secara berkala memelihara itu sehingga tidak rusak mungkin karena longsor atau karena hujan, drainasenya kita tetap pelihara gitu. Jadi intinya Pak Agus, kedepannya setelah sukses kemarin, kita ingin sirkuit ini tetap eksis dan menjadi destinasi dan kebanggaan, dan caranya adalah kita jaga secara fisiknya, kita jaga sirkuit ini supaya tetap menjadi kebanggaan kita, dan infrastrukturnya juga kita usulkan di 2023 ini ke Menteri PU gitu, supaya jalan itu dilanjutkan, supaya akses pelabuhan dari Aibari ke Kementerian Perhubungan juga dibangun, pelabuhan sesuai konsep Samota untuk dibangun menuju ke Calabai, sehingga 3 tempat ini, Pulau Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora ini terakses dalam rangka pembangunan yang sudah direncanakan gara-gara MSGP. Jadi Samota ini tidak sulit lagi kita jual, Mas Agus, tidak sulit. Nah, sepanjang persiapan MSGP ya dan penyelenggaraan MSGP ya, kita sudah podcast kalau tidak salah 4 kali ini. Ya. Kita diskusi juga beberapa kali. Nah, saya melihat Dai Iwan ini tidak saja bekerja dengan fisik, dengan pikiran, tapi juga dengan jiwa itu, dengan hati. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Apa memang karena senang kegiatan seperti ini? Pertama, saya tuh orang yang senang tantangan, Pak Agus. Saya ini senang karena ada tantangan yang luar biasa di sini. Misalnya dari MotoGP lah. Ya, dari MotoGP, jujur saja, di MotoGP semua sudah ada, Mas Agus. Semua sudah ada, semua kementerian masuk. Anggarannya pun ya besar lah gitu. Dan pemiliknya jelas di TDC, Pak. Nah, MXGP ini saya lihat ini tantangan karena Pak Gubernur itu bilang ini kita adakan di Sumbawa ini ada cara tidak biasa, dan saya percayakan ini kepada Pak Ridwan, kepada saya suka tantangannya, dan saya ingin kalau kesuksesan ini adalah dedikasi saya untuk Sumbawa, dedikasi saya untuk NTB, dan dedikasi saya untuk Indonesia. Kalau dipikir dalam perjalanan karir saya sudah mau pensiun, Pak Gus. Tidak ada lagi yang saya harus ya pertaruhkan kalau sekedar untuk mencari posisi gitu. Tapi saya anggap ini dedikasi saya kepada NTB gitu. Dan saya pikir ada legacy lah yang harus. Ya, ada legacy. Jadi ya wajar lah, mungkin saya orang yang cukup dekat lah dengan Pak Gubernur. Saya bisa menangkap ide-ide besar beliau. Pasca COVID ini semua daerah terpuruk, Mas Agus. Harus ada cara luar biasa kita mensiarkan daerah kita untuk supaya orang suka datang. Dan beliau udah dapat, NTB udah dapat di MotoGP. Tetapi akan menjadi luar biasa ketika kita menjadi provinsi dalam hanya 6 bulan bisa membuat 2 event internasional itu. Dan itu kebanggaan juga secara pribadi, ini dedikasi saya gitu. Karena saya juga suka dengan otomotif. Jadi habit ya, karakter itu kan tidak ujuk-ujuk terbentuk dia. Iya. Nah, mungkin Dai Iwan ini bisa cerita lah tentang masa kecil, masa sekolah gitu. Sehingga kalau bekerja itu saya lihat
soal itu total gitu. Ya, jadi Mas Agus, saya ini lahir dan besar dari, mohon maaf, dari keturunan, ya, kakek saya itu sultan di Dompu, dan orang tua saya, ya, alhamdulillah pernah menjadi anggota MPR, pernah jadi bupati, dan beberapa jabatan penting gitu. Sehingga saya ini lahir dan besar dalam keluarga yang secara keturunan sudah sangat total mengabdi untuk Republik ini. Saya lahir dan besar di kebun politik karena orang tua saya ketua partai politik, anggota MPR, DPR, dan itu memberi warna kepada saya dan anak-anaknya untuk bagaimana bekerja secara total gitu, dimanapun kita berada. Saya sudah berkeliling, ya, ketika saya diterima di Kementerian PU, Mas Agus, saya dipindah ke kabupaten. Perjalanan karir saya memang latar belakang saya itu di PU, karena saya memang insinyur sipil, dan saya S2 di UGM mengambil tata ruang, perencanaan wilayah dan kota. SD dulu, SD. Iya, saya SD-nya di Dompu. Saya SD di Dompu, dan saya SMP-nya itu sampai kelas 1 saja di Dompu. Nah, saya itu bercita-cita ingin jadi, kalau saya besok minimal saya melebihi orang tua saya, Pak Agus. Orang tua saya jadi pejabat, jadi anggota MPR, masa saya nggak bisa? Padahal ekonomi di keluarga jauh lebih bagus sekarang daripada dulu. Nah, di keluarga saya, Mas Agus, bapak saya, paman-paman saya itu semua berkuliahnya di Jawa. Nah, waktu itu saya berpikir kalau saya SMP-nya di saya kan mau kuliah di Jawa nih. Saya harus SMA-nya di Jawa. Supaya saya bisa SMA di Jawa, saya harus juara, dan SMP saya harus di Mataram. Sehingga saya naik kelas 2, saya pindah ke SMP 1 di Mataram. Nah, alhamdulillah saya juara 1. Itu tiket saya untuk bisa masuk di SMA di Malang. Dan alhamdulillah saya masuk SMA tanpa tes, dan saya menyelesaikan SMA saya 2 tahun. 2 tahun. Itu pertama program 2 tahun itu, Pak Agus. Jadi waktu itu saya tidak perlu SMA 3 tahun. Mana anak-anak yang pinter, silakan kalau ditawarin, mau nggak SMA 2 tahun? Mau. Saya terpilih dari 483 angkatan saya, 18 orang, Mas Agus. 2 tahun ya? 2 tahun. Saya SMA di Malang, dan saya diterima di Fakultas Teknik di Brawijaya. Nah, begitu saya lulus, nah rupanya jiwa sebagai abdi negara itu dari orang tua saya itu nurunnya ke saya gitu. Saya kerja melanglang buana setahun, saya diputuskan saya kembali jadi pegawai negeri, dan saya mendaftar di Kementerian PU. Diterima saya, Mas Agus. Termasuk salah satu kelas dengan Pak Dirjen sekarang ini, Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, ini teman saya satu kamar semua. Alhamdulillah. Jadi relasi. Ya, alhamdulillah, itu memudahkan juga saya membawa program-program ke daerah gitu. Jadi kalau saya, totalitas saya itu memang ya karena memang jiwa aja, Pak Agus. Jiwa saya selalu punya prinsip, dimanapun saya ditempatkan, saya memberikan karya terbaik. Dan saya jujur, saya pribadi, saya ingin ketika saya meninggalkan OPD yang saya tempati itu, anak buah saya itu merasa kehilangan saya, Mas Agus. Nah, dan itu saya rasakan, Pak Agus. Sehingga saya tidak malu-malu juga minta kepada Pak Gub, saya ini sudah mau pensiun. Kalau bisa, saya pertama jadi pegawai ini di PU, dan saya ingin mengakhiri karir saya itu adalah di PU gitu. Alhamdulillah, saya masih dipercaya, dan sekali lagi keadaan MSCP ini, saya pikir ini tidak akan pernah terulang, dan ini adalah dedikasi saya yang terbaik lah, ukuran saya buat NTB, buat Indonesia lah. Kan orang tua Dai Iwan ini kan bupati di Dompu ya. Ada pesan, ada harapan enggak orang tua kepada Dai Iwan? Misalnya jagalah kampung halaman nanti. Gitu.
Ya itu pasti Mas Agus. Saya artikan menjaga pesan itu adalah tetap berbuat terbaik buat Dompu lah gitu. Ya siapapun, apalagi saya gitu, pasti ingin yang terbaik lah buat Dompu itu. Dan berbuat terbaik itu bisa dilakukan dengan banyak cara gitu. Sejak saya di Bapeda, di BKPM, di Perhubungan, dan sampai sekarang saya tetap punya cara untuk memberikan yang terbaik buat daerah saya. Bahkan kalau saya sudah pensiun, insya Allah saya tetap punya cara. Tidak pernah putus saya yang terbaik buat NTB, apalagi buat Dompu. Apa mimpi Dai Iwan yang belum terwujud sampai sekarang? Saya orang yang suka mimpinya itu tidak di siang hari Mas Agus. Saya mengukur mimpi saya itu mimpi yang bisa menjadi nyata gitu. Nah mimpi saya alhamdulillah, mimpi saya dulu pertama jadi pegawai PU itu adalah menjadi orang yang tertinggi jabatannya di PU di daerah ini. Alhamdulillah sudah terwujud gitu. Nah, kalaupun ada mimpi-mimpi yang lain, ya insya Allah lah. Saya belum berani ini. Mimpi saya satu aja. Saya tetap bisa menjadi orang Dompu yang tetap bisa membangun daerah saya dengan cara yang terbaik gitu. Nah, untuk membentuk habit ya karakter Dai Iwan seperti ini, apa yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya, khususnya kepada Dai Iwan? Ya, ini misalnya ada pesan, ya, pesan penting dari ibu, pesan penting dari bapak gitu. Iya, jadi bapak dan ibu saya kan di Dompu. Pertama yang selalu ditanamkan itu adalah pendidikan, Mas Agus. Pendidikan. Tidak ada warisan yang akan saya sampaikan ke kalian kecuali pendidikan yang terbaik gitu. Sehingga alhamdulillah keluarga kami itu mendapat pendidikan yang menurut saya untuk ukuran waktu itu atau bukan sekarang, mungkin kita yang terbaik lah. Adik saya juga pernah kuliah di ITB, di Brawijaya, dan lain-lain. Jadi pesan pertama itu adalah soal pendidikan. Soal yang kedua adalah pesannya jangan pernah melupakan gitu bahwa akar dan besar kita itu adalah bersama rakyat. Ya, Dompu ini dibangun dari keringat dan darah oleh kakek saya, buyut saya gitu. Sehingga sebagai cucu-cucunya diminta atau tidak diminta dengan caranya masing-masing, wasiat itu harus saya lakukan. Harus bertanggung jawab menjaga dan merawat ya. Iya. Siapapun bupatinya selalu saya tampil, Pak. Mau jadi zamannya Pak Abu Bakar Ahmad, saya membantu beliau sebagai kepala dinas di Dompu dulu. Zamannya Haji Bambang, saya bantu melalui Bapeda bagaimana program jagungnya itu juga sukses. Dan alhamdulillah 2 periode sukses. Nah, bupati sekarang pun saya all out membantu. Ya karena saya tidak melihat bupatinya. Bupati itu adalah jabatan yang kebetulan saja diamanahkan oleh rakyat. Tetapi pembangunan ini harus tetap kita kawal gitu. Dengan cara-cara kita. Kebetulan saya jadi kepala dinas. Nah saya punya mimpi di Dompu ini, dan itu saya katakan ke teman-teman ketika musrenbang. Nggak usah terlalu banyak, fokus gitu. Uang kita ini tidak banyak. Coba pilih satu di Dompu itu apa. Nah, kita kolaborasikan gitu. Nah ini kan akhirnya kan sukses MXGP itu lalu banyak sekali nih berkembang dalam alam pikiran semua orang gitu. Wah, Sumbawa aja bisa. Pak Ridwan sebagai orang Dompu bisa sukses di Sumbawa. Apalagi di kampung halaman. Nah, gitu. Apalagi menjadi komandan lapangan event internasional di kampung halaman. Iya, mudah-mudahan. Insya Allah lebih sukses dari yang di Sumbawa. Insya Allah Pak. Jadi selama ada kesempatan, umur panjang, saya diberi kepercayaan, saya akan all out. Jangankan di Dompu, di tempat lain pun saya bisa lakukan itu. Dan ini tidak mudah, Mas Agus. Dalam waktu yang sebentar lalu mengkoordinasikan semua potensi yang ada, ini memang butuh kesabaran dan dalam tanda petik
orang-orang gila gitu yang mau bekerja seperti itu. Nah, kalau untuk Dompu ya kesempatan ada ini. Ya, ayo kita coba tampilkan apa yang bisa kita buat. Potensinya luar biasa. Atau dia harus MXGP, banyak hal gitu. Dan ini tidak bisa kerja satu orang. Harus kita bersama-sama. Dan saya siap. Sepanjang memang dibutuhkan bersama-sama, ya saya akan dedikasikan semuanya. Tidak saja untuk Dompu, untuk yang lain-lain juga siap. Mudah-mudahan kita panjang umur lah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih Dai Iwan atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami hari ini. Sehat dan sukses selalu Dai Iwan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.